Masjid Al-Kausar kembali difungsikan untuk sholat. Al-Kausar apa? Masjid apa yang jadi tempat sholat lagi? Hagia Sophia. Hagia Sophia, ya. Kan Hagia Rohani bukan? Hagia itu ya. Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Kenapa? Itu kan masjid, kenapa difungsikan lagi untuk sholat? Ya karena sebelumnya semenjak tahun 1932 itu fungsinya dirubah jadi museum gitu ya, etal gitu ya. Ya, museum ya, nggak enak. Nah, di museum ya oleh Mustafa Kemal Atatürk gitu. Tapi sebelumnya itu memang masjid semenjak tahun 1453. Ya, itu masjid Hagia Sophia gitu ya. Tapi memang sebelumnya itu gereja gitu. Ya, semenjak tahun 537. Sebelum tahun 537. Ya. Sebelumnya juga itu gereja, tetapi sudah hancur ketika terjadi kerusuhan ya. Baiklah. Jadi di kerusuhan itu di kota Konstantinopel. Tapi sebelumnya itu memang di sana berdiri ya kuil penyembahan berhala. Entah untuk dewa Apollo atau dewa Aphrodite atau apalah di sekitar situ tuh. Iya. Jadi emang bangunan yang sekarang disebut Hagia Sophia itu sejarahnya panjang. Masjid Al-Kausar berapa abad yang lalu ini berdiri? Udah 700 abad ya. Subhanallah. Ya, sebelum Nabi Adam turun mungkin ya. Iya. Ya, sudah ada di ilmunya Allah ya. Sudah ada. Jadi Masjid Hagia Sophia itu terletak di kota yang namanya Istanbul. Kota apa? Istanbul. Ada yang mengatakan bahwa Istanbul itu awal-awalnya sih namanya Islambul katanya. Kota Islam. Tapi sampai sekarang belum menemukan rujukannya gitu. Disebut Islambul itu sejak kapan, siapa yang menamakannya gitu ya. Data pastinya dari mana itu belum pernah menemukan gitu tuh. Jadi yang mengatakan di berbagai referensi dulu namanya Islambul itu enggak mencantumkan rujukan gitu. Kalau dicantumkan rujukan lebih yakin kita bahwa memang dulunya namanya Islambul gitu. Ya, dulu namanya Islambul. Nah, tapi sebelum-sebelumnya namanya adalah Konstantinopel. Gitu ya. Namanya Konstantinopel. Sebelum-sebelumnya namanya adalah Bizantium. Gitu tuh ya. Jadi dulu namanya Bizantium, ganti jadi Konstantinopel, ganti jadi Islambul, ganti jadi Istanbul gitu. Ya. Nah, kota Istanbul ini pernah dipegang oleh 4 pemerintahan lah, sebut seperti itu. Yang pertama, Istanbul ketika masih bernama Bizantium. Bizantium ini adalah sebuah polis. Sebuah apa? Polis. Tapi polis ini nggak ada hubungan sama asuransi. Atau di India misalnya film India datang polis misalnya gitu ya, atau film Malaysia datang polis gitu ya, bukan. Gitu, iya. Atau lagi Olimpiade lihat negara ada namanya polis misalnya itu Polandia itu. Gitu ya. Itu tuh. Ya. Polis di sini adalah
negara kota artinya. Negara kota. Jadi Bizantium ini adalah sebuah negara kota Yunani, sebuah polis Yunani yang didirikan tahun 658 sebelum Nabi Isa lahir. Tahun 658 sebelum Masehi. Atau bahasa panjangnya mah 658 tahun sebelum Nabi Isa lahir. Nah, itu artinya Masehi teh. Itu. Jadi sebetulnya ini dilema gitu ya. Ketika misalnya tanggal 1 Januari kita teriak-teriak jangan tahun baruan deh, itu mah tahun barunya orang Nasrani. Tapi sebetulnya pakai kalender Masehi itu kalendernya orang Nasrani gitu. Itu ya. Karena tahun 1 Masehi itu adalah tahun lahirnya Yesus Kristus gitu. Ya. Sebetulnya begitu gitu tuh. Ya. Tapi sebenarnya kalau kalender matahari itu nggak ada masalah, kalender mataharinya, karena di Quran juga ada gitu ya, kalender matahari, kalender bulan itu ada gitu. Cuma kalau berkaitan dengan tahun matahari yang menamakan dirinya tahun Masehi, sebetulnya itu ada kaitannya dengan agama Kristen sebetulnya. Gitu. 1 Masehi itu adalah tahun lahirnya Yesus Kristus gitu. Ya. Jadi ketika kita katakan tahun 568 sebelum Masehi, artinya tahun 568 sebelum lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Nah, ini didirikan oleh orang-orang Yunani dari bangsa Sparta. Zaman dulu tuh terkenal ya pertempuran antara orang-orang Sparta dengan Athena. Sparta dengan Athena. Sekarang kan terkenal istilah Spartan, itu kan ya. Nah, itu dari nama bangsa Yunani yang namanya bangsa Sparta atau Spartacus gitu ya. Nah, bangsa Sparta ini keluar dari negerinya, sebagian dari mereka tiba di sebuah tempat yang sekarang diberi nama Istanbul. Lalu mereka beri nama Bizantium. Gitu. Itu periode pertama yang namanya Istanbul, bernama Bizantium. Penguasanya adalah orang-orang Yunani. Dan sekali lagi Yunani ini memang dulunya aslinya berasal dari Jawa. Iya, Mbak Yunani itu ya jualan jamu di sana gitu ya. Mbaknya itu hilang gitu. Jadi Yunani itu tah. Itu ya. Kayak Portugal itu kan orang Jawa juga, itu berasal dari kata Portugal gitu. Iya, Portugal itu susah lama-lama jadi Portugal gitu ya. Itu mah jangan masukkan ke catatan ya, bisi itu tuh. Iya, ya babnya lilier ya malah itu ya. Nah, Istanbul dengan nama Bizantium ini tetap menjadi wilayahnya orang-orang Yunani sampai tahun 196 Masehi. Sampai tahun 196 Masehi. Tuh Masehi juga sebetulnya dari nama Jawa itu. Masehi. Nah, itu kan ya. Di Jawa deui itu tah. Eta teh ya. Hidup Jawa. Hidup Jawa. Jawa Barat. Jadi sampai tahun 196. Karena pada tahun itu Bizantium kemudian direbut oleh orang-orang Romawi. Itu bangsa Rom. Orang-orang Romawi yang tinggalnya di Itali ini mah. Tapi zaman dulu mah belum ada nama Itali. Itu ya. Bangsa Romawi yang awal-awalnya tinggal di kota Roma. Kota Roma ini berdiri sekitar tahun 756 karena terjadi sebelum Masehi, ya. Karena terjadi peperangan dua bersaudara, tapi ini legenda gitu ya, antara Romulus dan Remus katanya. Kemudian Romulus membuat benteng pertahanan yang lama-lama jadi kota, namanya disebut kota Roma, itu dari kata Romulus, itu ya. Lambangnya teh apa? Singa apa?
Itu AS Roma, AS Roma. Oh, itu ya. AS Roma, nah itu ya. Iya. Keberapa AS Roma teh kemarin? Ketiga. Satu makan Juventus lagi ya. Kedua apa, Lazio itu apa? Gitu ya. Nah, jadi direbut oleh bangsa Romawi. Direbut oleh Romawi Bizantium itu. Jadi Bizantium adalah salah satu kota dari kota-kota Romawi. Tapi sebetulnya waktu itu belum layak disebut kota, masih desa itu Bizantium ini. Gitu ya. Walaupun zaman Yunani itu sebutnya polis, negara kota, tapi udah kecil zaman itu kota tuh. Kalau ukuran zaman sekarang itu teh RW gitu. Gitu ya. Bayangkan tuh. Iya, kota Madinah gitu ya, sebagai sebuah negara kota, sebagai sebuah polis, Madinah itu jumlah penduduknya cuma 8.000 orang. Gitu. Kota Mekah jumlah penduduknya cuma 20.000 orang. Rada lama, berapa abad kemudian, Trowulan, ibu kota Majapahit, diserang sama Mongol teh. Gitu ya. Itu jumlah penduduknya cuma 3.000 orang. Karena itu kita terkejut ketika baca sejarah Baghdad. Itu Baghdad jumlah penduduknya 1 juta orang. Zaman itu gitu. Gitu ya. Jadi padat sekali Baghdad itu untuk ukuran zaman dulu gitu tuh. Karena kota-kota zaman itu penduduknya itu ribuan gitu. Disebut kota itu jumlahnya 3.000 gitu tuh. Itunya 5.000, itu teh kota itu tuh. Itu kota. Namanya segitu. Kota terbesar di zaman kuno, zaman Nabi Yunus, itu namanya kota apa coba? Kebalikan Aki. Bukan. Lawannya Aki. Ninive. Nah, namanya kota Ninive. Tempat dakwahnya Nabi Yunus. Itu di Quran disebut. Jumlah penduduknya itu 100.000 orang. Itu kota terbesar di dunia, ibu kota dunia pada masa itu. Ninive. Ya, Ninive. Sekarang Ninive ini menjadi sebuah desa di dalam kota Mosul. Di mana Mosul tuh? Biasanya apa di belakang itu suka ada apa yang tumbuh ngejendol itu tuh. Itu mah bisul ya. Lataran. Mosul. Di mana Mosul? Di Irak. Jadi Nabi Yunus itu tempat dagang, tempat dakwahnya di Irak, di kota Mosul. Dulu di Mosul itu ada kota terbesar di dunia namanya Ninive, jumlah penduduknya 100.000 orang. Gitu tuh. Jadi Bizantium ini hanya sebuah desa dari wilayah kekuasaan Romawi. Tetapi kemudian tahun 330 Bizantium ini mengalami perubahan besar. Kenapa? Kaisar pada saat itu namanya Kaisar Konstantin memindahkan ibu kota dari Roma ke Bizantium. Kenapa? Jadi Konstantin ini, kalau menurut versi legendanya yang kemudian oleh sejarawan ditolak gitu ya, Konstantin ini perang saudara dengan sesama jenderal Romawi yang lain. Di malam hari dia mimpi, pastinya pas tidur. Gitu ya. Pas tidur ngimpi. Ngimpi dikasih tameng, peralatan perang, semuanya pakai gambar salib. Kemudian datang Tuhan Yesus katanya. Nah, kalau kamu memeluk agama saya, kamu bakal menang katanya. Maka besok harinya semua peralatan perang itu digambarin salib. Meletuslah perang dan Konstantin menang. Maka memenuhi janjinya, dia masuk agama Kristen, kemudian membebaskan orang-orang Kristen dari penindasan. Tapi versi ini oleh para sejarawan ditolak gitu. Gitu ya. Karena sebetulnya kata mereka, tapi ini juga dugaan, Konstantin ini punya visi ingin menyatukan Romawi yang terpecah belah. Karena Romawi itu negaranya orang Roma.
Tapi penduduknya ada orang Yunani, ada orang Masedonia, ada orang Serbia, ada orang Arab, ada orang Aram, ada orang Ibrani, macam-macam. Dan masing-masing bangsa itu ingin merdeka sebetulnya karena merasa bukan Roma. Ya kayak di kita Papua karena nggak ngerasa orang Indonesia gitu tuh. Orang Aceh karena nggak ngerasa orang Indonesia misalnya gitu. Misalnya nggak semua kan gitu ya. Orang Papua juga ada yang merasa jadi orang Indonesia. Orang Aceh banyak yang merasa jadi orang Indonesia. Tapi ada gitu yang merasa bukan bagian dari Indonesia, maka melakukan pemberontakan biasanya. Nah Romawi juga seperti itu waktu itu. Banyak bangsa-bangsa ditaklukkan tapi merasa bukan bangsa Roma. Karena itu ingin misah. Maka Konstantin mencari cara bagaimana caranya agar mereka itu merasa sebagai bagian dari negara ini. Nah yang bisa mempersatukan itu agama dalam pikirannya. Ya. Karena kalau agama kaum pagan, agama penyembah berhala, di kota itu Tuhannya ini, di kota ini Tuhannya itu, gitu tuh. Beda-beda. Tapi kalau melihat agama Kristen, Tuhannya mau yang di sana, mau yang di sana itu, gitu tuh, sama, gitu tuh. Makanya dia kemudian ada yang mengatakan benar-benar masuk Kristen, ada yang mengatakan pura-pura masuk Kristen, gitu. Tahun 312 itu. Masehi, ya, Masehi. Nah, tapi setelah dia masuk agama Kristen, dia bingung sendiri. Kenapa? Ternyata aliran dalam Kristen itu ya banyak juga gitu tuh. Tapi pecahan besarnya ada dua. Satu kelompok Kristen Unitarian yang mengatakan Tuhan itu satu dan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu manusia biasa sebagai nabi saja. Itu kelompok pertama dan ini adalah mayoritas. Ada kelompok kedua yang disebut dengan Kristen Trinitarian yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu tapi tiga, tiga tapi satu. Dan ya Trinitas, dan ini minoritas pada masa itu. Wah kalau gini mah negara nggak akan bisa nyatu lagi, bukan nyatu bahasa Sunda, gitu ya. Negara nggak akan bisa nyatu, gitu ya. Nah, ini harus disatukan ya agama Kristennya nih. Maka dilakukanlah konsili, dari kata konsiliasi, gitu ya. Konsili Nikea yang pertama tahun 325. Nikea berada di Turki, sekarang di Turkiisasi menjadi Iznik, gitu. Jadi kalau di peta nyari Nikea namanya Iznik. Kalau petanya peta kertas, tapi kalau petanya peta Google mah gampang. Cari Nikea ketemu, cari Iznik ketemu. Gitu ya. Kalau cari di Google mah Google tuh semua tahu gitu ya. Kecuali jodoh. Kang Ridwan milarian jodoh. Siapa jodoh saya? Orang yang coba jodoh sudah cek Google. Gitu ya. Istri kedua ya. Siapa istri kedua saya? Ting sudah cek Google tuh. Ya. Nah, jadi kota Nikea lakukanlah konsili. Orang-orang yang berpaham Unitarian, Tuhan itu satu, dipimpin oleh uskup namanya Arius dari Mesir. Uskup ya. Sementara orang-orang yang berpaham Trinitarian, Trinitas itu dipimpin oleh Athanasius. Tapi ya pokoknya mah rame lah gitu ya, itu mah nanti sejarah perbandingan agama gitu ya. Panjang ting nanti gitu. Nah, pokoknya mah gitu. Sampai akhirnya ujungnya yang Unitarian menang. Karena tidak ada kesepakatan, dilakukanlah polling gitu ya, pemungutan suara. Ternyata yang menang yang Unitarian. Tetapi melihat kondisi masyarakat Eropa, Konstantin kemudian memveto dan dimenangkan yang Trinitarian. Gitu. Nah, sekarang agama negara adalah agama Kristen. Walaupun tidak menyingkirkan agama penyembah berhala, tidak, tetap agama pagan diakui, tapi agama negara Kristen. Tapi perlu ibu kota yang baru nih, karena ibu kota Roma itu tempatnya, pusatnya orang-orang pagan, penyembah berhala. Pagan itu bukan singkatan papa ganteng, bukan ya. Pagan itu penyembahan berhala gitu kan ya. Nah, seperti itu, bukan papa ganteng.
Nah, perlu dipindahkan ibu kotanya untuk dijadikan pusat agama Kristen. Maka dipindahkanlah ibu kota Romawi dari Roma ke Bizantium. Dan Bizantium kemudian diberi nama Roma Baru. Ya. Roma Baru. Nah, biasanya kalau lebaran itu yang ada di meja itu Romanya baru. Dari Indomaret atau dari apa beli gitu ya. Tapi kalau udah 2 bulan itu Romanya udah isi ranginang. Itu ya, isinya udah ranginang itu Roma itu tuh. Udah penipuan itu tuh babnya gitu ya. Udah bab penipuan dibuka ya nah ranginang gitu tuh. Kerupuk gitu ya. Udah beda itu. Roma Baru. Cuma karena nggak enakan nyebut Roma Baru, maka penduduk Bizantium kemudian menamakan kota itu sebagai Konstantinopolis. Kotanya Konstantin. Konstantinopolis. Atau kata kita mah Konstantinopel gitu tuh. Nah, itu tahun 330. Jadi pada tahun 330 itu terjadi perubahan besar. Agama negara jadi Kristen, asalnya pagan. Ibu kota negara Bizantium atau Konstantinopel, asalnya Roma. Bahasa negara jadi Yunani, asalnya Latin. Jadi bahasa negara juga berubah, asalnya bahasa Latin jadi bahasa Yunani. Nanti tahun 1000-an gitu ya, sekitar tahun 1017 itu terjadi perpecahan lebih besar lagi. Ketika orang-orang Romawi kemudian memproklamasikan Katolik Roma, orang-orang Bizantium memproklamasikan Katolik Ortodoks. Pecah 2. Gitu tuh. Jadi di Bizantium itu atau Konstantinopel itu agamanya Katolik Ortodoks. Yang di Roma Katolik Roma. Itu beda pimpinan, beda dasar-dasar agamanya beda. Ya. Perbedaannya itu lebih lebar dari perbedaan antara Sunni Syiah itu jauh lebih besar itu. Ya. Jangankan Katolik Protestan, Katolik Roma sama Katolik Ortodoks itu perbedaannya lebih besar dari Sunni dan Syiah gitu. Perbedaannya itu. Ya. Nah, jadi semenjak itu tahun 330 Bizantium berubah menjadi Konstantinopel. Terus seperti itu sampai tiba tahun 537 ketika Kaisar Justinian mendirikan yang sekarang disebut Gereja Hagia Sophia. Itu tahun 537. Kaisar Justinian ini adalah kaisar terbesar dari Romawi Timur. Karena semenjak dibentuk Konstantinopel itu, Romawi jadi pecah 2. Ada Romawi Barat dengan ibu kotanya Roma, ada Romawi Timur dengan ibu kotanya Konstantinopel. Gitu tuh. Nanti Romawi Barat runtuh tahun 476 oleh serangan orang-orang barbar bangsa Hun ya. Tuh ya. Runtuh itu yang namanya Romawi Barat. Tinggal Romawi Timur. Nah, inilah yang nanti dalam Al-Qur'an dijadikan nama surat. Surat apa? Rum. Surat keberapa? Itu di undangan pasti ayat. Surat Rum, surat sekian ayat 2 hiji. Saya sekali sih nikahnya jadi tak hafal. Coba 4 kali mah hafal berasa. Surat keberapa Arum itu? 53. Najm itu. Surat keberapa? 53 dari umur ya tahu. Yuswal 53 payahnya, Pak ya? Yus 54. Surat keberapa? Hari ayat nama apal di Al-Fatihah ayat 1 sampai Anas, Masya Allah hafiz gitu, tapi nama suratnya nomor suratnya tak apal, anehnya. 30. Surat 30 ayat 2 hiji biasanya sob di undangan. Jadi di Al-Quran itu ada nama surat namanya surat Rum. Ini sebagai dorongan bagi umat Islam agar ada umat Islam yang ahli.
tentang masalah Rum ini, tentang masalah Romawi. Dan pasti ada hikmahnya Allah nyantumin surat 30 dinamai surat Rum. Itu pasti ada hikmahnya. Allah nggak ngasih nama ngaranan iya lah gitu, nggak gitu. Pasti ada hikmahnya. Ya salah satu hikmahnya umat Islam tuh didorong gitu. Lewat surat itu harus ada nih yang ahli umat Islam tuh tentang masalah Romawi. Karena bangsa Romawi ini akan ada sampai kiamat. Umat Islam akan berdamai berperang dengan bangsa Romawi ini sampai hari kiamat. Gitu tuh. Kadang perang, kadang damai gitu sama bangsa Romawi ini. Nah, yang dimaksud dengan Romawi dalam surat Rum itu adalah Romawi Timur kalau konteksnya pada masa itu. Yang ibu kotanya di Bizantium, yang ibu kotanya di Konstantinopel, bukan yang ibu kotanya di Roma. Nah, Roma udah runtuh gitu tuh. Ya, Roma udah runtuh. Jadi mereka ini adalah orang-orang Eropa Timur, agamanya sekarang Katolik Ortodoks, gitu ya. Ibu kotanya Konstantinopel, sekarang pindah ke Moskow, gitu tuh. Ortodoks itu pusatnya Moskow sekarang. Gitu. Setelah runtuhnya Bizantium, Konstantinopel direbut oleh kita umat Islam, pindah ke Moskow ibu kotanya. Ortodoks itu. Gitu tuh ya. Nah, jadi Kaisar Justinian pada tahun 537 itu membangun gereja terbesar di dunia saat itu, yaitu Hagia Sophia. Nanti ditandingi oleh Abrahatea yang membangun gereja terbesar di dunia di Yaman, diberi nama Kulais, yang nanti dikasih tinja oleh orang Arab, membuat Abraham marah, hancurin Ka'bah sama saya. Wah, gitu ya. Nah, itu gerejanya Abraham diberakin sama orang Arab. Nama gerejanya itu Kulais. Itu menandingi yang dibuat oleh Justinian ini. Gereja Hagia Sophia ditandingi oleh gereja Kulais Abraha itu. Nah, dibangun tahun 537. Meninggallah Justinian sebagai raja terbesar Romawi Timur pada tahun 565. 6 tahun sebelum Rasul dilahirkan. Gitu tuh. Ya. Jadi Justinian ini raja kaisar Romawi yang hidup beberapa saat sebelum Rasul lahir. Gitu. Jadi Hagia Sophia ini dibangun beberapa saat sebelum Rasul lahir. Dalam ukuran sejarah itu saat lah gitu ya, walaupun tahun sebetulnya hitungannya. Itu Hagia Sophia. Dan terus Hagia Sophia ini menjadi gereja Katolik. Katolik itu artinya umum, gitu ya. Dibedakan dari gereja kaum bid'ah gitu oleh orang-orang ya, oleh mereka itu ya, atau heretik. Katolik heretik. Jadi yang tidak dianut negara disebutnya aliran heretik gitu, aliran bid'ah. Nah, yang dianut oleh negara dan umum disebutnya Katolik. Ya, Katolik. Ini belum pecah jadi Ortodok dan Roma, belum saat itu. Belum. Ya. Sampai nanti sekitar tahun 1017 pecah itu tadi antara Ortodok dengan Roma. Gitu ya. Nah, sejak itu maka yang namanya gereja Hagia Sophia itu menjadi gerejanya orang-orang Ortodoks sampai tahun 1204. Tahun 1204 pasukan salib, yaitu pasukan salib yang keempat, menyerang Bizantium. Loh, kok bisa? Ya bisa, tadi udah dijelaskan. Ini beda agama gitu tuh. Yang satu Katolik Roma, ini Katolik Ortodoks. Jadi pasukan salib itu isinya adalah orang-orang Katolik Roma. Bangsa Frank, bangsa Lombard, bangsa Normandia ya. Oh, gitu tuh. Itu orang-orang Katolik Roma. Mereka menyerang Bizantium dan pada tahun 1204 Bizantium bisa direbut oleh orang-orang Roma, orang-orang Latin. Dan sejak 1204 itu yang namanya Konstantinopel menjadi ibu kota kerajaan Latin di Bizantium. Agamanya Katolik Roma. Orang-orang Ortodok benci bisa ke orang-orang Roma saat itu. Ya, karena merebut ibu kota mereka dan menghancurkan ibu kota mereka. Banyak bangunan-bangunan dirusak oleh pasukan salib keempat itu. Jadi perang salib itu antara Kristen Roma dengan Islam, juga Kristen Roma dengan Ortodoks. Itu perang salib itu. Gitu ya. Dan itu Konstantinopel dikuasai sampai tahun 1261, selama 57 tahun oleh orang-orang Latin. Itu ya, orang-orang Latin.
dikuasai. Jadi sebetulnya Bizantium itu penakluk pertamanya bukan Sultan Muhammad Al-Fatih, tapi pasukan salib sebetulnya. Penakluk pertamanya itu pasukan salib. Gitu tuh. Ya. Nah, tahun 1261 direbut kembali oleh orang-orang Bizantium, oleh orang-orang Yunani. Dan kembalilah berdiri kerajaan atau kekaisaran Romawi Timur Ortodoks di sana. Sampai tibalah waktunya tahun 1453 ketika umat Islam di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih merebut Konstantinopel dan merubah namanya menjadi kota Istanbul. Ini adalah peristiwa yang sudah disampaikan oleh Nabi. Ketika Nabi sedang berada di Khandaq, dikepung oleh 10.000 prajurit Ahzab. Ahzab itu artinya koalisi, ya. Disebut perang Ahzab karena ini perang koalisi. Disebut perang Khandaq karena dibuat parit, artinya Khandaq, gitu kan ya. Nah, ini jadi nama surat juga, surat keberapa? Surat Ahzab. 33. Baca surat Maryam, udah gitu baca surat Ahzab. Wah, gitu ya. Yang suka main bola mah langsung teng. Wah, surat Maryam 18. Surat Ahzab 33. Wah, langsung ingat. Yang suka main bola mah langsung ingat gitu ya, 18 tilu-tilu. Iya. Nah, jadi dalam perang Ahzab, perang koalisi, umat Islam dikepung. Umat Islam tuh merasa bahwa udah pada waktu ini kita akan binasa, kita akan mati oleh serangan orang-orang kafir. Tapi Rasul kemudian memotivasi mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Latuftahanal Konstantinia, falani mal amir amiruha walani mal jaish, dzalikal jaish." Sungguh Konstantinopel bakal kalian taklukkan. Dan sebaik-baik pemimpin pada masa itu adalah pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel. Dan sebaik-baik pasukan pada waktu itu adalah pasukan yang berhasil menaklukkan Konstantinopel. Jadi seolah-olah Rasul ingin mengatakan, enggak, kita nggak akan kalah di perang ini. Kita bakal keluar sebagai pemenang dalam perang ini, dan nanti kalian bakal jadi penakluk Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, kota terbesar di dunia pada saat itu. Ini kan seperti mimpi. Tapi memang kita itu harus punya mimpi. Tapi mimpi yang kita impikan di siang hari, kemudian kita usahakan untuk mencapainya. Wah, gitu kan ya. Mimpi di siang hari. Kalau mimpi di malam hari ya bangun, udah hancur mimpinya. Tapi kalau kita membangun mimpi di siang hari, gitu ya, itu yang namanya cita-cita. Gitu tuh. Nah, jadi di sini Rasulullah SAW membangun cita-cita umat Islam, membangun impian. Karena itu ada yang mengatakan impian kenyataan hari ini adalah impian kemarin. Itu kan ya. Jadi kita harus berani bermimpi, tapi jangan cuma mimpi itu tuh, berusaha untuk mewujudkannya. Sok tuh, para jomblower itu kan ya, mimpi itu tahun sabaraha ya saya nikah itu ya. Nutos hiji kumaha ya, sok kayak ngimpi mah itu ya paling dicepret. Nah, jadi Rasulullah SAW memberikan cita-cita, harapan pada umat Islam. Maka umat Islam kemudian berusaha keras untuk mewujudkan mimpi tersebut. Yang paling hebat mewujudkan rencana Nabi ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada saat beliau berkuasa sebagai khalifah, 2 kali Konstantinopel itu dikepung pasukan kaum muslimin. Pertama tahun 4950 ya. Hijriah gitu ya, istipa Baliut ya. 4950 Hijriah itu tuh. Di antara yang ikut adalah Yazid bin Muawiyah, kemudian Abu Ayyub Al-Ansori. Dan pasukan yang pertama kali mengepung Konstantinopel itu dijanjikan surga oleh Nabi. Nabi menjanjikan surga buat pasukan yang pertama kali mengepung Konstantinopel. Nah, di antara yang ikut adalah Abu Ayyub Al-Ansori, seorang pria berusia 80 tahun. Itu tuh. Karena ingin melihat, menyaksikan Konstantinopel direbut. Cuma dalam peperangan beliau sakit, meninggal. Beliau kekeh, walaupun nanti saya mudah meninggal, saya ingin menyaksikan Konstantinopel. Karena orang yang syahid itu kan nggak mati sebetulnya. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Gitu kan ya. Walaupun secara jasadi itu udah meninggal,
Abu Ayyub tetap ingin menyaksikan penaklukan Konstantinopel. Karena itu kata Abu Ayyub, tolong makamkan saya dengan tembok yang paling dekat dengan dengan tanah yang paling dekat dengan tembok Konstantinopel. Maka dibawalah jenazah Abu Ayyub dekat dengan tembok Konstantinopel, digali kubur kemudian dimakamkan. Orang-orang di atas benteng pada teriak, digali deh kayak ke urang, katanya seperti itu. Kata orang-orang Kristen di atas. Kata orang Islam apa? Kalau kalian gali kuburan ini, nanti kuburan orang Kristen di negeri kami akan kami bongkar semua, katanya. Mual atau adik itu mah, sip, gitu ya. Udah aja, dimakamkanlah Abu Ayyub di sana. Dan kemudian orang-orang Kristen menjadikan makam itu makam keramat nantinya. Itu tuh. Kalau mereka kesulitan hujan, datang ke sana. Gitu tuh. Orang-orang Kristen itu. Padahal tahu itu teh orang Islam gitu. Bukan orang Islam gitu ya. Jadi orang-orang Konstantinopel suka datang ke sana. Gitu tuh. Nah, jadi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Konstantinopel bakal direbut. Muawiyah itu pertama mengepung tahun 49 sampai 50, kemudian yang kedua tahun 53 sampai tahun 60 dikepung oleh pasukan Muawiyah, tapi gagal. Nanti dikepung lagi oleh Sulaiman bin Abdul Malik, gagal. Dikepung lagi oleh Harun ar-Rasyid, gagal, seperti itu. Terus gitu ya, sampai kemudian datanglah masa Sultan Murad II dari dinasti Utsmani. Sultan ke-6 dinasti Utsmani. Yang pertama namanya Utsman bin Ertugrul ya, dari tahun 1281 sampai 1324. Kemudian Orhan bin Utsman 1324 sampai 1362. Kemudian setelah itu Murad bin Orhan 1362 1389. Kemudian Bayazid ya 1389 1402. Kemudian Sultan Muhammad 1413 1421. Lalu Murad 1421 1451. Murad II. Nah, Sultan Murad II ini punya anak laki-laki yang diberi nama Muhammad. Muhammad ini bengal bukan main. Kalau belajar lompatan. Tapi anak yang nusok lulumpatan teh biasanya pinter. Gitu ya. Sok atuh lulumpatan jang. Pinter. Jadi lulumpatan. Wah, susah diaturna. Teteh biasanya pinter gitu teh. Tuh ya, pinter. Gitu. Tapi ngeliurkeun guru. Ngeganggu yang lain. Akhirnya sama bapaknya datangkan guru namanya Syekh Qurani. Syekh, tolong nih didik anak saya, ini cepretan kayu, kalau anak saya nakal cepret we ku ieu, katanya seperti itu. Datanglah ke kelas, dipanggil. Kelasnya cuma 3 orang, isinya 4 orang. Kelas khusus ini gitu ya. Iya. Itu tuh online. Nah, nurut sama saya katanya. Ketawa Muhammad Al-Fatih. Begitu ketawa dicepret, tarik. Cepret! Wis! Wani ya guru teh. Padahal saya enak raja tapi wanian. Wah, ini saya nggak bisa macam-macam katanya. Mulai saat itu Muhammad Al-Fatih konsentrasi. Cuma waktu beberapa lama Al-Quran hafal. Beliau langsung menguasai 7 bahasa asing. Gitu tuh. Ilmu hadis, ulumul hadis, fikih, usul fikih, pokoknya mah ilmu-ilmu agama dikuasai semua. Yang sekarang disebut ilmu-ilmu umum, matematika, geografi, manajemen, militer, pemerintahan, administrasi, lain-lain, dikuasai semuanya. Dalam tempo 19 tahun, semua ilmu yang ada pada saat itu gitu ya, dikuasai sama Muhammad Al-Fatih. Berarti pintar gitu tuh. Gitu ya. Pintar itu. Muhammad Al-Fatih itu. Ketika bapaknya meninggal tahun 1451, Muhammad Al-Fatih usia 19 karena beliau dilahirkan tahun 1432, beliau udah menguasai banyak ilmu. Dan yang lebih penting, beliau punya mimpi. Kenapa? Sejak kecil beliau juga diberikan guru di bidang rohani yang memantapkan jiwanya, namanya Syekh Aksamsuddin. Syekh Aksamsuddin ini tiap pagi membawa jalan-jalan Sultan Muhammad Al-Fatih ini, pangeran saat itu. Kemudian dibawa ke istana, ke atas balkon yang menghadap ke Selat Bosporus. Bosporus itu artinya arungan sapi. Gitu ya. Bosporus itu artinya arungan sapi. Ini selat antara Eropa dengan Asia. Asia atau Anatolia artinya negeri matahari terbit, timur.
Eropa artinya negeri matahari tenggelam seperti itu. Nah, Bosporus artinya arungan sapi. Legenda orang Yunani mengatakan Zeus itu punya istri namanya Hera. Hera bukan Heraklius itu ya. Iya, Herawati. Punya selir namanya Io. Hera itu galak dan pencemburu. Io kalau lewat takut dipukul, takut gimana, makanya berubah jadi sapi. Gitu tuh. Berubah jadi sapi. Io ini mitos, jangan percaya gitu ya. Nah, dia lewat di Selat Bosporus itu dengan sapi itu karena takut oleh istri tuanya. Ya, oleh si Hera itu tuh. Ya, maka sejak saat itu diberi nama Bosporus arungan sapi katanya seperti itu ya. Nah, Bosporus ini punya sejarah juga. Jason namanya. Jason ini adalah orang pertama katanya yang mengarungi Selat Bosporus. Dia mencari sapi berbulu emas. Ini mitos juga. Gitu ya. Nah, untuk mencari sapi berbulu emas itu dia naik kapal yang dia beri nama Argo. Argo itu artinya cepat. Makanya dulu pas kita naik taksi Pak, baru berapa meter nggak bisa berapa puluh ribu deh gitu ta. Karena Argo itu artinya cepet gitu tuh. Itu ya. Argo tuh. Nah, nama Argo tuh dari situ. 100.000 deh. Mau duit 50-nya juber. Itu ya. Nah, itu Bosporus. Nah, tadi ke Bosporus tanya. Ya pokoknya mah umat Islam berusaha untuk merebut Konstantinopel. Nah, di saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih melihat lewat istana yang menghadap ke Eropa, melihat ke Konstantinopel. Kata Syekh Aksamsuddin, nah Rasul pernah bersabda seperti ini, bahwa Konstantinopel bakal direbut. Nenek moyang Anda berulang-ulang berkali-kali berusaha merebut Konstantinopel tapi selalu gagal. Dan saya yakin bahwa yang akan merebut Konstantinopel adalah kamu. Dan saya yakin yang akan merebut Konstantinopel adalah kamu tiap hari itu. Jadi didoktrin itu tiap hari. Kamu yang akan merebut Konstantinopel, kamu yang akan merebut Konstantinopel, kamu yang akan merebut Konstantinopel tiap hari. Sehingga begitu beliau jadi raja, jadi sultan, baik, misi kita adalah merebut Konstantinopel umur 19. Maka beliau persiapan segala hal. Beliau buat benteng di negeri Eropa yang sudah jadi wilayah kekuasaannya, namanya Rumeli Hisari, gitu kan ya. Kemudian beliau juga mempersiapkan angkatan lautnya. Kemudian beliau mempersiapkan meriam terbesar saat itu, yaitu meriam Belina. Wah, gitu kan ya. Meriam Orban, gitu tuh, meriam Orban, meriam terbesar di dunia saat itu. Ya. Dengan semua persiapan, dengan 200.000 prajurit, beliau kemudian bergerak menuju Konstantinopel, dikepung selama 53 hari, dan akhirnya Konstantinopel takluk. Dirubahlah Konstantinopel menjadi Istanbul. Dan gereja Hagia Sophia kemudian dirubah menjadi Masjid Hagia Sophia tanggal 29 Mei tahun 1453. Nah, tadi Rasul sudah mengatakan pemimpin terbaik, kemudian pasukan terbaik. Terbaiknya sisinya sebelah mana? Ternyata terbaiknya itu sisinya adalah dari sisi mereka itu orang-orang yang dekat dengan Allah. Kenapa? Mereka itu orang-orang yang sholatnya sangat terjaga. Gitu tuh. Jadi ketika mau sholat Jumat pertama di Masjid Hagia Sophia, Sultan Muhammad Al-Fatih mengatakan kepada 6.000 pasukan elitnya yang berada di paling depan saat itu, semuanya berdiri karena mau sholat gitu. Mau sholat. Kata beliau, hari ini yang akan jadi imam bukan saya. Tapi siapapun yang bisa memenuhi syarat ini silakan jadi imam. Yang tidak bisa memenuhi syarat ini silakan duduk. 6.000 itu prajurit elitnya pasukan Yeniseri. Apa syaratnya? Sok, siapa di antara kalian yang semenjak balik sampai hari ini, sampai detik ini tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah? Walaupun cuma satu kali, apapun alasannya silakan tetap berdiri. Yang pernah silakan duduk. Ternyata pasukan elitnya ini yang jumlahnya 6.000 semuanya tetap berdiri. Artinya semuanya belum pernah meninggalkan sholat berjamaah, walaupun cuma satu kali. Gitu tuh. Jadi sholatnya luar biasa. Itu sholatnya luar biasa. Karena sholat itu kan menghadap Allah, itu kan ya, mendekatkan diri pada Allah. Wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah padaku. Wah, gitu kan ya. Pas sujud itu saat paling dekat dengan Allah. Wah, nggak bisa ini 6.000 orang jadi imam, gitu ya.
Akhirnya munculkan syarat kedua. Baik, siapa di antara kalian yang semenjak balik sampai detik ini, sampai hari ini tidak pernah meninggalkan sholat rawatib walaupun cuma 1 kali, apapun alasannya. Ternyata dari 6.000 orang itu setengahnya duduk, setengahnya masih berdiri. Mungkin yang duduk setengahnya itu cuma sekali meninggalkan rawatib. Gitu tuh. Yang lain nggak pernah meninggalkan rawatib. Nggak pernah rawatib itu ditinggalkan. Itu luar biasa. Wah, ini nggak bisa 3.000 orang jadi imam. Maka dimunculkan syarat yang ketiga. Siapa di antara kalian sejak balik sampai detik ini tidak pernah meninggalkan sholat tahajud walaupun 1 kali, apapun alasannya. Ternyata yang 3.000 orang itu duduk semuanya. Dan bisa jadi mereka duduk itu karena cuma sekali meninggalkan tahajud. Kenapa? Pas lagi perang misalnya gitu. Tuh ya, mungkin saja. Akhirnya yang berdiri cuma 1 orang. Siapa? Yang di depan. Siapa? Muhammad Al-Fatih. Gitu tuh. Jadi Muhammad Al-Fatih di usia 21 tahun semenjak balik sampai detik itu beliau itu nggak pernah meninggalkan sholat jamaah, nggak pernah meninggalkan sholat rawatib, nggak pernah meninggalkan sholat tahajud gitu. Itu Muhammad Al-Fatih sebaik-baik pemimpin. Dan itu pasukannya nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah, sebagiannya pernah meninggalkan rawatib walaupun cuma 1 kali, sebagiannya nggak pernah meninggalkan rawatib, dan sebagiannya selalu tahajud walaupun mungkin pernah 1 2 kali meninggalkan tahajud. Nah, inilah pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Rasul ditanya pas perang Khandaq juga, "Wahai Rasulullah, kota mana yang pertama kali ditaklukkan? Konstantinopel, Konstantinia atau Rumia? Konstantinopel atau Roma?" Kata Nabi, kotanya Heraklius, Konstantinopel. Konstantinopel sudah ditaklukkan, Roma belum. Siapa yang akan menaklukkan Roma? Syaratnya tidak akan kurang dari syarat-syarat penakluk Bizantium. Sholatnya bagaimana? Nah, itu. Nah, karena itu kalau kita ingin mendidik generasi penakluk Roma, ya bisalah skornya mah bisa 3-2, bisa 4-3, terserah lah gitunya. Skornya gitu ya. Tapi syaratnya itu ya harus dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan sholatnya harus diperbaiki. Generasi kita mungkin itu udah lapur lah gitunya. Begitu berdiri, sok siapa yang belum pernah meninggalkan sholat fardu berjamaah, duduk semuanya. Duduk semuanya. Tapi mudah-mudahan generasi setelah kita gitu ya, ada nih generasi yang seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ya. Itu saja mungkin yang bisa sampaikan dalam kesempatan ini tentang sekelumit tentang Masjid Hagia Sophia. Kenapa jadikan kontroversi? Karena memang punya sejarah panjang. Tapi setelah kita melihat sejarahnya sebenarnya nggak perlu jadi kontroversi lagi. Karena di Spanyol berapa ratus masjid itu dijadikan gereja, gitu ya. Di Jawa ya berapa ratus candi dijadikan masjid. Itu biasa-biasa aja. Gitu. Ketika penghuninya berubah agamanya, ya berubah fungsi masjid, tempat ibadah itu. Gitu ya. Ya sebetulnya nggak perlu dibuat kontroversi. Ya sudah, itu kenyataan bahwa sekarang di Turki mayoritas Muslim. Ya udah, itu jadi masjid gitu tuh. Udah gitu aja, itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dan akibat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.